Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video e-learning madrasah bersama saya Ardawati SPD. Kali ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam bersama saya Ibu Arda. Saya dari Unit Kerja MTSN Negeri 2 Kota Waringin Barat. Ibu doakan semoga anak-anak yang Ibu banggakan, Ibu cintai di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga Ibu berpesan untuk kalian semua yang ada di rumah untuk selalu tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, agar kita bisa ngikutin anjuran pemerintah untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mencoba membahas materi tentang tekanan. Nah, pada subbab hukum Boyle, mungkin ada yang sudah pernah tahu apa itu hukum Boyle? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak pada materi pembelajaran berikut ini. Mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hukum Boyle. Jadi, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang hukum Archimedes dan hukum bejana berhubungan. Jadi, hari ini kita melanjutkan materi tentang hukum Boyle. Silakan menyaksikan. Baik, kita bahas dulu materi tentang hukum Boyle. Jadi, hukum Boyle itu bunyinya adalah hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruangan yang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Jadi, mau tekanan dan volume berapapun yang dikalikan di tempat yang tertutup dan suhunya tetap, maka hasilnya akan tetap sama, gitu ya. Mau nanti volume dan tekanannya berubah, tapi di ruang yang tertutup dan suhunya tetap, maka hasil kalinya akan juga tetap. Nah, hal ini akan menjelaskan bahwa seperti ini. Jadi, kalau dari percobaannya Bapak Boyle itu, dia menemukan nih katanya, ada hubungan antara tekanan gas dengan volume sama suhu. Jadi, kalau tekanan gas dalam ruang tertutup itu nanti berbanding terbalik sama volumenya. Jadi, kalau misalnya nih tekanannya besar, volumenya kecil, atau kalau volumenya besar, tekanannya kecil gitu. Dengan catatan suhunya tetap. Jadi kalau dalam suatu gas atau zat gas, kalau ada tekanan, ada volume sama suhu, dengan catatan kalau suhunya tetap, maka nanti tekanan gas itu berbanding terbalik sama volume. Jadi makin besar volumenya, tekanannya makin rendah. Kalau makin kecil volumenya, tekanannya makin besar. Gitu ya maksudnya. Nah, kita lanjut. Nah, dari situ kita bisa lihat nih. Akibatnya, kalau tekanannya berkurang, maka volumenya bertambah. Kalau volumenya berkurang, maka tekanannya jadi bertambah.
Baik, kita lanjut. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka hukum Boyle itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Ini contoh. Nah, jadi hukum Boyle itu bisa dirumuskan dengan rumus P kali V sama dengan C. Jadi, maksudnya tekanan dikali volume sama dengan C itu artinya konstan, tetap. Atau, karena tadi kalimatnya bahwa dia akan tetap pada suhu yang tetap, jadi rumusnya juga bisa seperti ini. Atau, rumusnya nanti bisa seperti ini. Nah, ini karena dia baik volume atau tekanan tertentu dia akan tetap, maka rumusnya jadi seperti ini. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, atau tekanan 1 dikali volume 1 sama dengan tekanan 2 dikali volume 2. Keterangannya apa? Nih, intinya kalau P itu tekanan, satuannya TM. P1 berarti tekanan awal, P2 tekanan akhir, atau tekanan pertama atau tekanan kedua. C artinya tadi kan tetap, konstanta, ya. Tuh, kalau volume berarti kan volume gasnya. Kalau V1 berarti volume awal atau volume pertama, V2 berarti volume akhir atau volume kedua. Itu ya, itu rumusnya. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh dalam penerapan perhitungan hukum Boyle. Soalnya adalah jika tekanan gas di dalam ruang tertutup itu 2 atm pada volume 10 cm3 ditekan sehingga volumenya jadi 2 cm3. Hitunglah tekanan yang terjadi akibat volumenya mengecil. Jadi gini, awalnya nih ada gas dengan tekanan 2 atm dan volumenya 10 cm3 atau 10 ml. Nah, ketika gas tadi ditekan, tekanannya berubah dan volumenya jadi kecil, jadi cuma 2 cm3, jadi 2 ml. Jadi, dari soal ini dia menanyakan berapa tekanannya tadi setelah ditekan. Karena kan awalnya tekanannya 2 atm, volumenya 10 cm3. Ditekan, jadilah volumenya jadi 2 cm3. Tekanannya nggak diketahuin. Jadi, kamu disuruh menentukan tekanan yang terjadi setelah volumenya mengecil. Nah, sekarang kita jawab ya. Oke, terus dulu diketahuinya, karena itu tadi katanya tekanannya 2 atm, itu kan awal, berarti dia P1, P1-nya 2 atm. Pada volume 10 cm3, berarti itu kan awal juga, berarti volumenya 10 cm3. Terus katanya ditekan hingga volumenya jadi 2 cm3, berarti setelah ditekan volumenya jadi segitu. Artinya itu volume akhir, jadi V2 sama dengan 2 cm3. Nah, jadi yang ditanya adalah P2. Kita jawab, rumusnya seperti tadi, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Masukkan nilainya. P1-nya 2 atm. V1-nya 10 sama dengan P2-nya kan yang dicari V. Volume keduanya 2. Jadi 2 kali 10 kan 20. Sama dengan P2 kali 2. Berarti tekanan keduanya adalah 20 bagi 2. Berarti berapa nih P2-nya? 10 atm. Oke, gitu ya pembahasannya. Nah, itu tadi pembelajaran yang baru saja kita pelajarin. Semoga materinya bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian di rumah ya. Tidak lupa ibu pesankan untuk latihan lagi dengan latihan-latihan soal lain dengan buku pendamping kalian masing-masing. Madrasah hebat bermartabat. Madrasah lebih baik madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.